kemungkinan di lokasi, di lapangan itu bisa mendapatkan data atau tidak, kemungkinannya, keniscayaannya dari penelitian ini, gitu. Jadi kalau saya pribadi sih menyarankan kepada Sulastri, masukkan menurut yang mampu kamu jangkau, mampu kamu capai, mampu kamu susun, dan memungkinkan ada tersedia, ambil aja gitu. Kemudian sepanjang kamu masih bisa memahami pengolahan datanya, kan pasti kalau makin banyak tentu uji statistiknya sudah berubah. Ayo ambil aja gitu. Jadi Kak Markus berapa? Saya nggak bisa menjawab, tetapi satu saja jawaban saya, ambil sebanyak-banyaknya yang bisa kamu kerjakan. Sekarang itu tesis itu sudah mendekati disertasi, skripsi itu sudah mendekati tesis, lalu KTA itu sudah sama dengan skripsi, tak ada lagi bedanya. Dulu kan orang bilang, ya sudah kalau D3 variabelnya satu saja, enggak juga. Sekarang teman-teman D3 sudah hebat-hebat mereka. Lalu tesis cukup dua variabelnya lah maksimal, hubungan antara A dan B. Tidak juga, teman-teman S1 udah pinter. Mereka bisa mengerjakan yang sekelas tesis. Lalu teman-teman S2 cukup ini, kalau disertasi mah menemukan, tesis mah banyak teman-teman yang sudah sampai di temuan-temuan terbaru. Itu ya, ilmu terus berkembang. Lalu haruskah haruskah dari jurnal internasional? Maksudnya apakah keharusan sumber jurnal internasional, Bu? Kalau publikasi ke Scopus, ke jurnal internasional, misalnya hasil akhir tesismu nanti mau dipublikasikan, kalau kau melamar ke jurnal Scopus yang terbaik, yang bagus, itu dia akan tolak kalau kita memasukkan jurnal yang kelasnya di bawah. Apalagi kalau buku, dia nggak mau. Dia hanya mau mensitasi atau mengutip dari memang jurnal yang relevan dan bagus itu. Kalau kita ke itu. Tapi kalau baru di skala tesis, baru di skala skripsi saja, harus ke jurnal internasional, Bu. Memang tidak ada keharusan. Tapi kalau seperti kami di kampus kami itu, kami sudah mewajibkan 80% itu harus jurnal. Lalu kan Kak Markus kan ujung-ujungnya tesismu kan mau mengarah ke publikasi nanti. Kan sekarang kan sudah nggak boleh ujian tesis kalau tidak publikasi dulu. Nah kalau di pas susun tesis ambil kutipan yang tidak bagus, nanti baru artikel ganti kutipannya, kan kerja 2 kali. Nah, mending 1 kali capek. Mending 1 kali berat, 1 kali repot, bikin sekalian pada saat menyusun tesis, menyusun skripsi KTA itu memang kutip referensi yang bagus-bagus, itu maksudnya. Ya, dan yang berikut lagi Kak Markus adalah memang ilmu yang baik, ilmu yang lengkap, ilmu yang mantap itu dan informasi yang lengkap itu sekarang semua sudah tersedia di dalam bahasa Inggris, di dalam jurnal. Ketika bahasa Inggris kita lemah dan tidak bisa, kita susah menyerap ilmu yang bagus. Informasi yang bagus sekarang itu semua bentuknya bahasa Inggris. Nah, bahkan jurnal-jurnal bahasa Indonesia milik UI, milik Erlangga, Unhas, milik UGM, milik ITB, semua itu sudah di bahasa Inggris kan. Supaya apa? Supaya orang luar negeri lain bisa baca. Itu tujuannya. Kalau kita bahasa Indonesia kan semua publikasi kita, nanti orang luar nggak bisa baca. Seperti saya mencoba mendownload jurnal, tiba-tiba bahasa India, tiba-tiba bahasa Cina. Kan saya nggak bisa, ini maksudnya apa ini? Tapi kalau mereka bahasa Inggris kan saya bisa terjemahkan, saya bisa baca pelan-pelan. Gitu. Ya Kak Markus, saya pikir itu cukup. Buat rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu peserta sekalian, kami persilakan untuk bisa bertanya secara langsung dengan cara terlebih dahulu video, kemudian menanyakan pertanyaannya kepada Ibu Norma. Iya, silahkan. Mungkin sambil menunggu Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan nih kepada Ibu Norma ya, setelah menyimak penyampaian dari Ibu Norma tadi. Iya. Ada 3 pertanyaan Ibu untuk Ibu. Yang pertama silahkan. Bu, setelah melihat presentasi dari Ibu tadi bahwa untuk rumusan masalah itu kita buat sesuai dengan tujuan apa yang ingin kita capai dari penelitian kita, Bu. Pertanyaannya, berapa banyak jumlah pertanyaan dalam rumusan masalah gitu? Berapa jumlah maksimalnya gitu? Dan apakah pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa dirangkum gitu Bu jadi satu? Itu poin pertama. Terus pertanyaan kedua Bu,
mungkin ada beberapa di antara kita yang sudah tahu tentang aplikasi Mendeley yang tadi Ibu jelaskan, tapi mungkin juga ada beberapa mungkin yang belum tahu tentang aplikasi ini. Tolong Ibu jelaskan bagaimana sih cara mengakses atau mendapatkan aplikasi Mendeley ini, dan apakah aplikasi ini harus diupdate, Bu? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, terkait jumlah halaman latar belakang, Bu, ya. Tadi Ibu katakan bahwa kesalahan yang biasa terjadi selama ini itu biasanya latar belakang dibuat bertele-tele dan biasanya lebih dari 4 halaman, ya, Bu. Nah, batas minimal latar belakang yang ideal itu sebanyak berapa halaman sih, Bu? Silakan, Bu. Oke. Baik, terima kasih Kak Markus. Pertanyaannya banyak banget. Semangatnya mau sekolah ini luar biasa. Baik, terima kasih. Saya percaya teman-teman yang bergabung dengan kita pada hari ini adalah teman-teman yang bersemangat untuk belajar, pasti semangat untuk maju. Jadi Kak Markus, apa yang akan terjadi dalam hidup kita 5 tahun ke depan itu ditentukan oleh apa yang kita baca saat ini, kemudian dengan siapa kita bergaul. Jadi kalau kita membaca buku bisnis, buku ekonomi, buku ini itu akan menentukan jadi apa kita kelak. Yang kedua, dengan siapa kita bergaul. Makin sering kita bersama dengan orang-orang yang maju, orang-orang yang selalu membawa kita ke arah lebih baik, menyemangati kita, maka itu adalah hal yang baik. Tapi kalau kita selalu berdekatan dengan toxic people, dengan toxic friend, yang selalu memberikan hal-hal yang tidak baik, justru itu akan menarik kita turun. Kita jadinya nggak dapat apa-apa. Misalnya, menghabiskan waktu kita, akhirnya kuliah tidak bagus, tugas akhir tidak bagus, pergaulan kita tidak bagus, itu it's not good for you menurut saya. Jadi ingat pesan saya itu Kak Markus, yang pertama saya lupa tadi sampaikan bahwa apa yang kita baca dan dengan siapa kita bergaul. Seringlah bersama-sama dengan orang yang maju. Lalu kemudian cari informasi tentang orang-orang yang menunjukkan prestasi dan menunjukkan hasil. Lalu teladani itu, ikuti semangatnya gitu. Kak Markus mungkin saya nggak kasih tahu ya. Jadi bulan November kemarin itu saya mengikuti kompetisi lomba dosen berprestasi nasional Poltekkes Indonesia. Saya dikirim dari Kupang dan saya lolos 10 besar. Saya lolos 10 besar ya, dari Poltekkes seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Merauke. Awalnya juga tidak yakin, ternyata saya lolos. Akhirnya saya ke Jakarta mengikuti lomba, itu kompetisi sampai 3 kali ujian. Kemudian setelah di ranking, ya walaupun saya akhirnya tidak masuk 5 besar, saya masuk ranking 7, but it's okay. Akhirnya itu bukan poinnya, tetapi sudah melewati proses itu, punya pengalaman, itu sudah luar biasa gitu. Karena memang Kak Markus juga tahu, Ibu Norma itu adalah salah satu dosennya Kak Markus yang selalu bersemangat, selalu memacu diri, selalu ingin maju, selalu ingin tahu hal-hal yang baru, dan tidak pernah duduk diam-diam tanpa berpikir apa yang mau dihasilkan gitu. Ya, kemudian kembali Kak Markus tanyakan, bisa enggak rumusan masalah disatukan kalimat? Boleh, kenapa tidak? Diramu menjadi satu kalimat. Kedua, berapa banyak Bu rumusan masalahnya, kalimat pertanyaannya yang boleh di ini? Kembali lagi tidak ada batasannya berapa, kan tergantung pada berapa variabel yang diperiksa. Sekian variabel yang mau diteliti, yang mau dikaji, ya sekian itu gitu. Kemudian jadi semua itu serba relatif, tidak menutup. Bisa saja juga bahasa tujuannya itu ada yang digabung antara variabel pertama dan kedua. Kalau memungkinkan digabung, ya digabung, tidak diuraikan. Lalu mendelay, Kak Markus saya sarankan kalau begitu ke pertemuan ngulik berikutnya, Kak Markus bikin lagi event untuk belajar mendelay kalau ada teman-teman yang belum tahu. Selain mendelay ada Sotero juga. Ada teman saya di Poltekkes Palu yang bisa penasehat Mendeley nasional internasional. Dia sudah diakui oleh Elsevier, dia bisa mengajari teman-teman, tapi prinsipnya sederhana sih. Bagaimana dia memang kita install di dalam komputer kita, kemudian nanti dia akan juga otomatis muncul di kita punya, ikuti tutorialnya di YouTube, ya buka YouTube, ikuti tutorialnya, caranya diinstal, update iya Kak Markus, nanti dia update otomatis, kita akan buka akun, kita punya akun sendiri, mendaftar sebagai anggota Mendeley, kemudian kalau dia sudah terinstall dia akan seperti ini, My Library. Terus kita bisa membuat folder
folder ini sekian tulisan saya kasih nama ini, ada COVID-19 saya menulis, ada CD4 dan TLC, ada case control study, semua berisi dengan PDF saya. Kemudian family transmission, ada filariasis, ada hepatitis pada ibu hamil, ada imunisasi saya menulis, ada kulit jeruk soe saya tulis, apalagi ya. Ada malaria juga saya pernah tulis, Pak Nikel punya. Ada stunting juga saya pernah menulis. Ada kacang turis, kacang nasi. Ada wanita di Turki. Saya pernah bekerja sama dengan ada teman dari Turki menulis. Ada remaja Kupang saya pernah menulis. Kita masukkan. Jadi file yang tersimpan itu adalah PDF. Kita misalnya saya menambah folder baru. Misalnya bawang putih yang tadi, ini sudah jadi folder bawang putih, belum ada filenya, klik yang add ini, lalu ambil filenya, misalnya saya ambil yang ini, nah, ambil file PDF, setelah itu add, open, nah dia udah masuk. Nah, file yang dimasukkan itu harus PDF, tidak bisa Word. Maka harus PDF. Kemudian harus PDF. Nah, itu tadi dari mana PDF-nya? Kita ambil dari yang searching NCBI tadi itu. Yang searching NCBI, searching dulu jurnal sebanyak-banyaknya, baru masukkan di sini. Ini COVID-19 baru satu. Ini family transmission, ini udah banyak. Misalnya saya di yang terakhir yang stunting TTS. Nah, ini PDF-nya. Saya buka satu. Nah, ini jurnalnya. Nanti dia sudah otomatis Mendeley yang akan mengatur. Di sini nama jurnalnya apa? Title. Autornya siapa? Tahunnya berapa? Publish di mana? Kapan saya meng-add-nya? Kalau misalnya mau diedit, bisa diganti di sini. Nah, kadang-kadang Mendeley agak error membaca. Tadi ini developing ya. Edit di sini. Developing, sesuaikan judulnya. Penulisnya Muhammad Mohsen, Andi, kemudian jurnalnya apa, BMC Health, tahun berapa, dan seterusnya. Ini memang sangat menolong, Kak Markus, sangat menolong dan tidak susah, sangat gampang, sangat menolong kita. Bayangkan kalau saya harus manual, ini ada 46 referensi saya kutip untuk jurnal saya yang tadi, yang high prevalence of hepatitis di health population. Kalau saya manual, yang mana 1, yang mana 2, mana 6, 7, sampai 43 saya kutip. Sekarang saya tinggal main klik-klik aja. Saya kutip dari mana, tinggal di paragraf mana, saya taruh di sini, saya reference, insert citation, go to Mendeley, saya pilih bukunya itu tadi high prevalence ya. High prevalence tadi di sini ada. Ini referensinya high prevalence nih. Semua saya masukkan. Lalu saya ambil salah satunya, saya klik citation, tunggu sedikit. Dia sudah menjadi referensi nomor 17. Artinya dia sudah baca, dia sudah tersave. Gitu. Berarti dan muncul di daftar pustaka ya, Bu? Otomatis dia muncul di daftar pustaka. Mengenai metode penulisan pustakanya kita menyesuaikan. Kadang ada kampus yang menyarankan Vancouver, ada Nature, ada yang ada yang macam-macam, ada yang ILI dan seterusnya. Kita tinggal mengikuti. Begitupun ketika masuk di masuk di jurnal nasional internasional, mereka sudah punya aturan sendiri. Kami punya aturan pustakanya begini. Tinggal klik di Mendeley. Saya mau yang metode penulisannya ini. Otomatis dia akan berubah. Gitu. Sudah ada menu pilihan ya, Bu ya? Ada Kak Markus. Iya. Mantap, luar biasa. Ada. Ada. Nanti Kak Markus bikin lagi eventnya, mau pakai saya untuk mengajari bisa, ada juga tim saya di Kupang, mau pakai teman saya bisa. Biasanya kalau anak-anak bimbingan KTI saya itu saya paksa, dia harus bisa. Harus bisa, kalau enggak saya enggak tanda tangan. Lumayan, mereka sudah banyak yang bisa. Oke, terima kasih. Baik Bu, terima kasih buat jawabannya Bu ya. Jadi saya sendiri secara pribadi semakin jelas ya. Jadi untuk niatan kalau mau lanjut S2 kan biasanya diminta dulu ini ya Bu, kayak gambaran proposal tesis gitu ya Bu ya, kalau misalnya mau apply S2 ya Bu. Betul. Jadi memang S3 juga jelas begitu. Gitu. Kalau misalnya mau bikin tulisan awalnya seperti apa, referensinya gimana, apa saja website yang bisa dijadikan sebagai rujukan referensi sudah semakin jelas. Terima kasih Bu. Kembali lagi saya persilakan kepada rekan-rekan peserta, saudara dan saudari saya dari Kupang ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saudara-saudariku bisa
bertanya dengan cara mengetik pertanyaannya di kolom chat, atau bisa bertanya secara langsung dengan cara mengaktifkan videonya dan mengutarakan pertanyaannya kepada Ibu Norma. Mungkin kita tunggu dulu ya. Bu, ini sudah ada pertanyaan baru dari Saudari Sahruni ya, mahasiswi Kupang. Mungkin ini mahasiswa Ibu nih. Ya. Selamat siang Bu. Iya, ini mahasiswa saya. Oh iya Bu. Wah, pas banget nih. Selamat siang Bu, saya izin bertanya, apakah pada hasil dan pembahasan di karya tulis ilmiah atau KTI harus ada teori pendukung seperti penulisan sebelumnya? Jika harus, apakah boleh pada, ya Bu, apakah perlu ada teori pendukung seperti penelitian sebelumnya? Jika harus, apakah boleh pada pembahasan teori pendukungnya lebih dari satu sumber atau dari beberapa penelitian yang mirip, gitu Bu? Oke, baik. Silakan, terima kasih Sahruni. Ya, terima kasih Uni. Ini salah satu mahasiswa saya di Analis. Dia anaknya rajin, juga selalu berusaha untuk belajar. Apakah harus ada teori pendukung? Harus. Kamu nanya harus kah Bu? Harus, karena pembahasan itu bukan semata-mata pendapat kita, tapi apa kata teori, apa kata penelitian sebelumnya, apa kata orang-orang yang sudah pernah menjalani, apa bedanya punyamu dengan orang itu, lalu apa? Begitu. Lalu apakah lebih dari satu? Oh, sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 4 atau 5 yang kamu dapat, sajikan semuanya, tunjukkan semua itu. Ya, tadi kan Ibu berkata ya, Kak Markus pesankan bahwa bagian discussion, bagian pembahasan itu menunjukkan kekayaan dari si penulisnya, tingkat pengetahuan, tingkat pemahaman, kedalaman pemahaman dari si penulis. Jadi semakin banyak yang dia tahu, semakin banyak jurnal dia baca, semakin banyak teori dia baca, semakin banyak penelitian orang dia baca, lalu dia bandingkan, dia tunjukkan semua itu, menunjukkan bahwa oh, dia sudah menggali referensi itu. Jadi justru Uni Sahruni, kalau Ibu menulis jurnal di internasional itu selalu mereka mencoret-coret pada bagian discussion itu. Dan kalau saya menunjukkan banyak di situ, itu biasa cepat lolos itu. Gitu. Justru itu bagian paling susah loh itu, Pak Markus, bagian kalau data sudah ada, data sudah terkumpul, bagian yang paling susah itu adalah menyusun pembahasan. Apa ya yang harus dikomentari? Akhirnya kita memaksa kita untuk membaca, melihat punya orang, oh punya saya sudah ketinggalan, oh ini sudah, dan seterusnya. Dulu waktu saya S2, Kak Markus, saya ingat sekali. Jadi saya itu menemukan satu pola mutasi yang ini, A misalnya. Terus saya mulai berpikir, ini apa ini? Ini ini mutasi atau bukan enggak sih? Ini mutasi genetika atau bukan enggak ya? Saya putus asa, saya mulai membaca, cari referensi. Tiba-tiba saya temukan salah satu di jurnal NCBI itu. Saya temukan mutasi A ini ditemukan pada pasien ini. Saya kaget. Saya klik, ternyata itu harus berbayar. Saya langsung telepon Prof saya, Prof tolong belikan saya ini, downloadkan saya, judulnya ini. Tidak lama Prof kirim, oke kamu baca. Saya baca dan saya menemukan jawabannya. Ternyata penemuan saya itu adalah memang mutasi genetika. Kak Markus tahu, itu saya melompat di kamar, saya loncat teriak sampai rumah itu. Saya telepon Prof saya, kamu kenapa? Saya jelaskan, Prof saya juga loncat kegirangan karena ternyata menemukan jawabannya. Oh ternyata orang sudah pernah menemukan itu memang mutasi. Akhirnya itu menjadi novelty dari penelitian saya. Seperti itu Uni. Ya, Syahrini kira-kira dimengerti bahwa kamu harus justru gencar mencari itu, mempercantiknya itu ada di pembahasan. Oke, demikian Kak Markus. Baik, terima kasih Bu Norma. Bagaimana Dek Saruni, apakah sudah puas dengan jawaban dari Bu Norma tadi ya? Jadi inti dari jawaban Ibu Norma tadi bahwa pembahasan merupakan kekayaan dalam berpikir ya. Maka dari itu pada saat membuat pembahasan itu harus didukung dengan teori-teori ya, yang tentunya sesuai gitu. Nah ini udah ada tanggapan dari Saruni, terima kasih Bu. Ya. Saya izin melanjutkan pertanyaan ya. Ini bagus sekali penjelasan Ibu tentang bagaimana
teknis ya untuk membuat pembahasan, Bu. Nah, kalau pengalaman saya waktu S1, Bu, itu waktu itu di tahun 2011, pada saat membuat pembahasan di karya tulis ilmiah, kita cenderung menjelaskan lagi isi dari hasil penelitian gitu ya. Biasanya kan hasilnya disajikan dalam tabel atau diagram gitu. Jadi kita kayak ulas lagi kayak gitu. Apakah dalam membahas itu sebatas menjelaskan hasilnya saja, Bu, atau perlu menekankan solusi dari permasalahan-permasalahan yang kita temukan, Bu? Mohon penjelasannya. Mungkin saya izin mengulangi pertanyaannya, Bu ya. Iya. Ya. Sesuai pengalaman saya, Bu, waktu dulu menyelesaikan pendidikan ahli media atau D3, Bu, waktu itu kan kita membuat karya tulis ilmiah, dan pada saat itu saya mungkin dan dengan beberapa teman itu masih punya pola pikir seperti ini, Bu. Jadi pada saat membuat pembahasan, kita melihat hasil yang sudah kita peroleh, biasanya kan dalam bentuk tabel hasil ya, Bu ya, kuantitatifnya gitu, dan kita bahasakan gitu, Bu. Apakah itu sudah benar atau emang ada tips trik yang lebih spesifik lagi dari Ibu terkait cara membuat pembahasan yang tepat gitu, Bu? Silakan, Bu. Oke, ya. Nggak boleh, Kak Markus, tidak boleh seperti itu. Jadi ini jangan, contoh ya, ini hasil saya nih, jadi ini bahasa hasil. Jadi ini jumlah respondennya, ini jumlah siswanya, dan seterusnya usianya. Lalu ini tabelnya. Di bawahnya tabel, saya tidak mengatakan lagi, ini tabel kedua, hubungan antara jumlah umur, jenis kelamin, dan status HBsAg. Nah, kemudian, saya malah tidak memberikan lagi kalimat di bawahnya sama sekali. Salah, saya sudah hilangkan karena semua jadi saya tidak lagi mengatakan, Kak Markus, begini. Tabel di atas menunjukkan ibu hamil yang terbanyak berada pada usia. Sudah ada di tabel, jangan lagi diulangi. Saya pernah dicoret sama reviewer itu gara-gara begitu. Kalaupun mau mengatakan itu, tunjukkan yang highlight, yang tertinggi. Misalnya ini yang riskan di sini apa ini? Berarti kan di sini 36 ada di sini. 36% itu ada pada angka ini. Ini saja yang diutarakan. Jangan lagi bilang 10 segini, 20 segini, 30 segini, 40 segini. Lalu pendidikan SD segini, SMP segini, SMA segini. Lah, kamu mengulangi lagi isi tabelnya. Padahal kan kami sudah melihatnya di dalam tabel. Enggak, kita cukup meng-highlight yang memang kita mau tunjukkan. Bahkan kalau jurnal yang terbagus itu mereka nggak mau lagi. Dia cukup ditunjukkan tabelnya, nanti di discussion baru kita mulai berbicara. Gitu. Ini lihat yang jadi di atasnya itu saya antar dengan paragraf mengenai sampel saya. Saya mengatakan bahwa siswa SD itu 62 orang dari 328 yang positif. 19% siswa SMA 66, nah seterusnya 75, hanya mengatakan itu. Ini kan ya, hanya mengatakan seperti itu, tapi di bawahnya tidak saya kata-katai lagi. Begitupun dengan tabel nomor 2, tidak lagi saya bercerita banyak, langsung pindah ke discussion-nya. Kemudian pernah satu kali saya menguji KTA, Kak Markus, itu kejadian dia punya pembahasan itu tidak ada isinya sama sekali. Tahu dia isinya apa? Saya sudah itu kejadian sudah lama. Dia hanya berisi yang itu tadi. Dia menyebutkan ulang semua isi tabel, itu penuh. Banyak, ada sekitar 5 paragraf karena dia sebutkan satu-satu. Setelah itu langsung ini kesimpulan. Alah, yang kamu bahas apa? Yang kamu tanggapi menurutmu tentang penelitianmu apa? Nggak ada sama sekali. Ya ini mah bukan pembahasan, ini hasil gitu. Jadi apa bedanya bahasa hasil dengan bahasa pembahasan? Tadi saya mengatakan di hasil itu kita sama sekali tidak mengutip referensi. Di discussion pembahasan baru kita mulai mengutip. Jadi naikkan bahasanya, jadi ini tadi kan ya penelitian ini dilakukan ini, kami memilih lokasi di sini,
Lalu subjek penelitian kami anak SD, SMA, penghuni, remaja 5-21. Mereka positif sampai 20%, padahal mereka orang yang pernah diimunisasi. Lalu tingginya HBsAg positif pada kelompok yang sudah diimunisasi bisa disebabkan oleh faktor ini. Ini sudah masuk teori kan? Benar. Lalu selanjutnya bicara tentang hepatitis pada ibu hamil. Pada ibu hamil itu yang kedua saya bicara bahwa bisa saja anak-anak itu dapat dari ibunya yang positif. Karena mereka anak SD, SMA dan panti asuhan, bisa jadi mamanya. Lalu kemudian saya bicara tentang vaksinasi di sini. Ya, dan seterusnya. Ada bagian yang menarik di sini. Oh, itu saya taruh ya di bagian atas ya. Saya ceritakan pertama di pendahuluan. Saya tunjukkan, lupa tadi saya menunjukkan bahwa beberapa penelitian di dunia telah memberikan informasi mengenai prevalensi hepatitis B pada populasi sehat. Wanita hamil di Gambia ada 9,2%, nomor 13. Di Burkina Faso ada HBsAg positif, populasi umum 9,41. Wanita hamilnya 11%, donor darahnya 11%, orang HIV-nya 12%, ini referensi nomor 14. Di Korea Utara, di Amerika Serikat, perhatikan beda semua kutipannya. Di Inggris, lalu di Rhode Island, Amerika, nomor 18 referensinya. Di Uni Eropa, ini 0,3 sampai 25,2 di antara pengguna narkoba, ini referensinya. Di Burundi, Afrika, lalu usia remaja di Indonesia pernah dilaporkan, didominasi laki-laki dari referensi nomor 4. Begitu Kak Markus. Jadi saya mau menunjukkan bahwa itu penelitian itu sudah banyak pada orang sehat, tapi di Kupang belum pernah dilaporkan. Saya masuk di gap itu. Itu dengan mengambil sampling yang itu. Oke? Ya. Demikian Kak Markus. Baik, terima kasih banyak Bu ya. Berarti intinya ketika kita mau membuat pembahasan, kita menggunakan hasil yang ada, kita bahasakan, tapi kita cari tahu dulu nih permasalahannya tuh apa, kemudian dari permasalahan itu kita buat pembahasan untuk menemukan atau menentukan solusinya, tentunya dengan didukung teori atau referensi yang ada Bu ya. Tadi terima kasih Ibu sudah memberikan contoh yang sangat baik sekali, itu sekaligus menjadi contoh untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Sulastri tadi terkait batasan referensi Bu ya. Tadi tampak bahwa Ibu menggunakan lebih dari 5 atau 6 referensi tadi, dan itu rata-rata diambil dari jurnal internasional untuk mendukung kekayaan pembahasan Ibu ya. Nah Bu, ini, ada lagi pertanyaan Bu buat Bu Norma ya. Nah, ketika kita membuat suatu penelitian Bu, entah itu dalam bentuk skripsi atau tesis, setelah ada rumusan masalah, tujuan, tentu akan ada hipotesa atau dugaan sementara ya Bu ya? Iya. Nah, pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah menyelesaikan penelitian, tetapi hasilnya itu berbeda dari dugaan sementara atau hipotesa awal kita gitu Bu? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Bu. Apakah itu tetap dilaporkan atau penelitian ulang atau bagaimana Bu? Tidak menjawab hipotesa kita. Kan memang namanya hipotesa, dugaan awal kan tidak mesti ya kan? Ya, tidak mesti. Justru ketika kita menemukan hal yang berbeda, itu yang menarik. Justru itu yang menarik. Jadi kalau masih ada waktu, tergantung waktu. Kalau masih ada waktu, ulangi lagi. Kalau itu memang pengulangan di laboratorium, ulangi sampai 2-3 kali, yakinkan bahwa memang tidak. Kalau memang tetap hipotesanya tetap seperti itu, memang tidak, ya laporkan hal yang ada itu. It's okay Kak Markus. Namanya juga penelitian kan? Bisa saja tidak mesti kita sama dengan orang, bisa saja kita menemukan hal yang berbeda. Tahun lalu itu saya menemukan hal yang sama. Jadi waktu saya menanam bakteri, kok waktu saya kerjakan, saya menemukan E. coli itu tidak tumbuh. Akhirnya saya putuskan, E. coli tidak dapat tumbuh. Begitu medianya saya bawa ke rumah sakit Siloam dengan ke rumah sakit Yohanes, tumbuh. Oh my God, ternyata akhirnya saya mengubah, saya ulangi kembali, saya ulangi lagi di lab, rupanya pada ini, akhirnya menemukan dia tumbuh kembali. Jadi kemarin anak PR bimbingan saya juga menelpon, Ibu, aureusnya tidak tumbuh.
saya berhenti atau gimana Bu? Ulang, saya bilang. Kamu ulangi tanam lagi. Dua-duanya bakterinya Bu, iya ulangi 2 kali. Berapa kali Bu? Ulang lagi 2 kali, masih ada waktu, saya sampaikan. Gitu. Jangan cepat menyerah dan memang jangan cepat menyimpulkan. Ya, jangankan dalam penelitian, dalam hidup pun, dalam pergaulan, dalam keseharian kita tidak boleh cepat mengambil kesimpulan. Itu yang membuat orang sering baper, itu membuat orang sering banyak masalah karena cepat menyimpulkan. Iya kan? Iya benar. Terbawa misalnya kita ketemu teman tidak senyum, kita langsung menyimpulkan, ih dia marah dengan saya. Mungkin dia ada masalah dari rumah kok, kenapa kok yang baper. Kemudian teman-teman cewek, cowok rajin-rajin WA kita apa, dia suka sama saya. Itu dia manfaatkan kau itu, mungkin dia ada perlu, makanya dia WA. Hai Alfred ini mahasiswa saya juga kan? Benar, halo Bu, selamat siang ya benar. Halo Bu. Alfred, selamat siang. Ibu ini izin bertanya ya Bu. Minta maaf tadi sebelumnya saya tadi masuk agak terlambat karena masih ada sedikit bimbingan untuk profesi Bu. Oh iya. Ini Bu, kemarin saya sempat itu ambil S2 tapi terkait jurnalnya itu kan Bu, dari ketetapan kampusnya kita ditujukan untuk mempublikasikannya tuh di jurnal yang akreditasinya tuh minimal Sinta 3 Bu. Nah, yang saya mau tanyakan di sini perbedaan antara Sinta 1, Sinta 2 dan Sinta 3 dan seterusnya itu apa Bu? Nah, kedepannya nanti efeknya pengaruhnya terhadap karya yang sudah kita publikasi itu seperti apa Bu? Baik Alfred. Ya. Jadi Sinta ini itu Sinta yang dia adalah perankingan jurnal di Dikti. Jadi saya kasih tunjuk. Jadi Dikti itu meranking jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, yang ada di semua universitas dengan kualifikasi, dengan akreditasi. Lalu kemudian source jurnal. Ini dia source jurnal. Ini Sinta Dikti. Nah, jadi jurnal-jurnal di Indonesia itu diakreditasi, mana yang paling bagus itu masuk kelas Sinta 1. Nah, ini S1. Paling tinggi high class itu S1. Ranking nomor 2 itu Sinta 2, ranking nomor 3 itu Sinta 3, ranking ke bawah 4, ranking ke bawah 5, ranking ke 6. Makin ke bawah kualitasnya makin nggak bagus, makin ke atas kualitasnya makin tinggi. Biasanya Sinta 1 itu dia juga sudah terindeks Scopus. Scopus itu apa Bu? Itu pengindeks internasional yang mengakui sebuah tulisan. Ada Scopus, ada WOS, ada Copernicus dan seterusnya, termasuk Google Scholar itu juga pengindeks. Tapi Google Scholar itu pengindeks paling bawah, paling rendah. Scopus itu salah satu pengindeks yang tinggi. Jadi mengindeks dalam arti apa? Dia sortir mana yang dia akui, mana yang dia tidak akui. Salah satu cara dia mensortir itu adalah salah satu tadi mendelay dan cara pengutipan dan referensi yang kita gunakan. Kalau Scopus memang dia tidak mau pakai buku dan seterusnya, dia suruh ganti. Nah, kadang-kadang yang Sinta 1 itu, kalau dia sudah ranking Sinta 1 di Dikti, dia juga sudah terindeks Scopus, dia juga Garuda kalau Indonesia juga masuk. Nah, kalau tadi Alfred bilang saya disuruh di minimal Sinta 3, berarti kelasnya agak tengah kan? Nah, jadi ada jurnal yang ada di kelas Sinta 3 dia belum naik kedua. Setelah 1 tahun dia memperbaiki dirinya, memperbaiki tulisan-tulisannya, memperbaiki bahasa Inggrisnya dan sebagainya. Dia naik ranking ke Sinta 2 dan naik ranking ke Sinta 1, naik lagi terindeks Scopus. Begitu runtutan ceritanya. Makanya Kak Markus kalau mau angkat lagi tentang artikel ilmiah itu 1-2 jam khusus lagi itu. Implikasinya ke publikasimu nanti adalah ya bagus kan, berarti nanti kan kalau misalnya Alfred sudah bekerja, apalagi kalau menjadi dosen seperti kami kan nanti punya akun di Sinta dan nanti akan terekam jejak publikasi kita itu pernah di mana saja gitu. Nah, beda kualitasnya di mana? Biasanya jurnal Sinta 6, 5 dan 4 kadang-kadang ini masih berbahasa Indonesia. Kalau dia sudah 3, 2, 1 itu mutlak bahasa Inggris. Karena untuk dia bisa naik kelas ke depan, itu dia harus bahasa Inggris dulu. Nah,
Dikti aku itu kalau bahasa Inggris. Kualitas bahasa Inggrisnya pun masih diperiksa sama dikti. Kalau ada yang modal Google terjemahan, dia tidak mungkin lolos di 2 dan 1, paling di sini. Tapi kalau sudah agak bagus, mereka masuk di sini dan seterusnya. Begitu kira-kira Alfred. Makasih. Saya dimengerti ya, gitu. Jadi itu perankingan. Nah, kalau Scopus ada juga perankingannya. Dia Scopus namanya Q1. Q1, Q2, Q3, Q4 kuartal. Q1 itu paling the best. Q2 itu nomor 2-nya, Q3 nomor 3-nya. Paling bawahnya itu namanya Q4. Ranking paling bawah itu. Kalau dia tidak menjaga kualitas jurnalnya, biasa mereka dikeluarkan dari Q4, tidak diakui lagi. Sama dengan Sinta. Kalau jurnal itu tidak bagus, lama-lama dia akan dikeluarkan oleh dikti, tidak diakui lagi. Gitu. Jadi makin ke atas makin susah tembusnya, makin susah melamar. Jadi lebih mudah lolos di Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6 dibanding lolos di Sinta 3 apalagi Sinta 2. Gitu, sama dengan Scopus. Lebih mudah lolos di Q4 daripada lolos di Q2, Q1. Ibu lolos paling tinggi Q3, Q2 saya belum berhasil. Kalau Sinta 2, Sinta 1 saya sudah bisa lolos, sudah tembus lah. Saya bisa tahu triknya. Kalau yang Scopus belum Q1 itu, wow, itu high class. Coba baca itu jurnal NCBI tadi yang Q1 itu, di situ. Dari mana cara taunya dia Q1 Ibu? Kita masuk di aplikasi Simago. Nah, jadi ilmu itu memang banyak ya, Kak Markus, Alfred dan teman-teman, jangan berhenti belajar. Simago. Simago di sini, Simago Journal Ranks. Di sini masukkan nama jurnalnya. Masukkan nama jurnal yang kalian cari. Misalnya ini International Journal of Medicine atau ini deh, ASEAN Journal of Community Engagement punyanya UI, saya cari. Sorry, no result were found, berarti dia belum terindeks di Scopus. Kalau saya cari ini Medicine and Food Science, adakah dia? Sorry, tidak ada juga. Saya kasih masuk yang Pakistan Journal of Medical and Health, yang kemarin tulisan saya masuk di situ. Ada. Dia ada. Kita cek. Dia di sini. Indeksnya 6. Ke bawah lagi. Dia ranking Q4. Di situ. Jadi kalau dia tidak ada di sini berarti dia belum terindeks, belum diakui sama Scopus. Tapi dia jurnal itu berjalan. Nah, kalau mau cari dia tadi di Sinta berapa, masuknya di Dikti punya. Masuk di Sinta Indonesia atau Sinta Dikti. Masukkan nama jurnalnya di sini. Saya masukkan jurnal Poltekkes Kupang punya ya. Kami punya namanya Jurnal Info Kesehatan. Itu yang direktorat punya sekarang. Search. Ada. Jurnal Info Kesehatan Poltekkes Kupang Sinta 3. Kami baru mau berjuang naik di Sinta 2 dan sedang mencoba untuk terindeks sama Scopus. Masih ada kekurangan-kekurangan, di antaranya harus banyak orang luar negeri yang menulis, harus ada orang Turki, ada orang Inggris, Amerika, harus bercampur-campur negara datang, menunjukkan bahwa jurnal ini diminati. Begitu. Jelas ya Kak Markus ya? Jelas Bu. Oke Kak Alfred, kurang lebih seperti itu. Baik Bu, sangat jelas. Terima kasih Bu. Semangat. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Norma dan juga saya Alfred Seran ya, yang saat ini lagi mengambil pendidikan profesi apoteker ya. Di mana Alfred? Di Unhas? Tidak Bu, saya di Setiabudi Bu. Oh ya. Oke, semangat. Siap, makasih Bu. Nah, jadi semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Norma tadi ya bisa menjadi masukan yang berarti, masukan yang penting buat Alfred, dan tidak menutup kemungkinan juga nanti Alfred bisa konsultasi ya. Siap. Jauh lagi tentang penulisannya ke Ibu Norma. Boleh, email saya bantu koreksi. Baik. Siap. Saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan peserta ya. Tadi sudah ada beberapa yang bertanya. Dari panitia Purat Official menyiapkan beberapa hadiah menarik bagi peserta yang aktif ya. Nah, dalam diskusi kita kali ini, jadi jangan sungkan untuk bertanya. Nah, kita masih punya waktu yang cukup banyak. Saat ini waktu menunjukkan jam 14.39 ya. Masih ada kurang lebih 21 menit lagi ya untuk kita saling berdiskusi, bertukar pikiran.
Bu, ini saya izin bertanya, Bu, melanjutkan apa yang sudah disampaikan atau sudah ditanyakan oleh saudara saya tadi. Iya. Untuk saya terima kasih sekali karena ada pembahasan ini, saya akan akhirnya tahu ya tentang peringkat tulisan ilmiah tadi, Bu, ya. Jadi ada Fokus sama Sinta tadi ya. Yang ingin saya tanyakan, Bu, ketika suatu tulisan atau jurnal dia sudah berada di peringkat 4, Bu, tadi Bu katakan bahwa dia punya kemungkinan untuk naik ke peringkat 3 asal ada perbaikan gitu, Bu. Nah, perbaikan yang dimaksud di sini itu perbaikan dari sisi penulisan atau seperti apa, Bu? Biar dia bisa naik tingkat. Mohon penjelasannya. Itu dikerjakan oleh editornya mereka, si pemilik jurnal, pengelola jurnalnya. Nah, misalnya UI itu atau Unhas atau UI itu mereka setiap fakultas itu punya jurnal sendiri-sendiri. Jadi FKM punya sendiri, farmasi punya sendiri, kedokteran punya sendiri, keperawatan punya, dan teknik punya sendiri. Itu dikelola oleh ada pengelolanya. Nah, upaya pengelolanya untuk mutu tulisannya itulah yang akan menaikkan kelas mereka nanti. Ada waktunya, ada prosedurnya. Jadi seperti akreditasi rumah sakit, akreditasi kampus. Mereka misalnya mau naik kelas, maka mereka disuruh untuk mengirimkan jurnal terbit 2 tahun ke belakang yang sudah terbit. Nah, tulisan yang terbit 2 tahun ke belakang itulah yang dinilai oleh si dikti atau oleh pihak Scopus untuk bisa dapat sertifikat naik kelas. Mulailah dilihat kualitasnya, mendelainya, pembahasannya, kekayaan tulisannya, berapa banyak orang luar negeri yang masuk, kemudian itu berapa kali direview baru publish. Jangan sampai tidak pernah direview tiba-tiba sudah publish, tidak pernah diperbaiki, ataukah sudah bahasa Inggris tapi kok di dalam tengah gambar itu ada bahasa Indonesia gitu, bercampur-campur. Terus ke kontinuannya itu, apakah mereka konsisten terbit setahun 4 kali, setahun 3 kali, terus atau ada kala terbit tiba-tiba hilang lama terbit lagi, hilang lama terbit lagi, tidak konsisten. Nah, ataukah misalnya terbitan pertama 10 naskah, terbitan berikutnya cuma 5, terbitkan berikutnya sisa 1, kacau itu, nggak mungkin dapat sertifikat itu, gitu. Itu dia, itu dikerjakan oleh editor. Makanya kenapa kadang-kadang mereka menolak tulisan kita. Nah, itulah yang cerita lagi Kak Markus. Jadi saya sudah punya hasil penelitian nih, gambaran tentang kecacingan pada ini. Saya coba-coba ke ini Sinta nomor 2. Abah, dia nggak mau itu. Nggak mau dia anggap itu tulisan terlalu ringan, dia tolak. Nggak mau. Tapi kalau saya ke Sinta 4 dan 5, mungkin dia masih mau. Sinta 6, oke lah dia terima. Kemarin saja saya itu hanya mau menunjukkan pembuatan media dari yang lalu Kak Markus, kacang turis dengan kacang nasi. Saya coba bawa ke Sinta 2, mereka enggak mau. Ibu minta maaf, untuk tulisan yang kayak begini sudah banyak. Jadi buat media bakteri itu sudah ada kacang ini, tanaman ini. Jadi ibu punya ini novelty-nya tidak terlalu tinggi. Maaf ya Bu ya, ibu coba ke tempat lain. Ya udah, saya ke Sinta 3. Ya mau sih Sinta 3 terima. Ya mau gimana? Kita juga tahu diri ya. Begitupun kalau ke Scopus Kak Markus. Kalau saya yang tadi high population itu saya lamar terakhir kemarin di Q2, tapi belum selesai, masih proses perbaikan, masih panjang. Saya masuk di Scopus Q2 yang pernah ada satu tulisan kemarin di panti asuhan, saya coba ke Q3, mereka masih proses juga gitu. Macam itu selektifnya mereka memilih bagusnya itu menentukan nanti ranking mereka naik gitu. Tidak mudah memang, tidak mudah. Itu satu perjuangan tersendiri. Namun Kak Markus dan teman-teman, saya motivasi bahwa saya pribadi serius menjadi seorang penulis karena bagi saya kita harus punya skill. Kita harus punya modal, kita harus punya skill. Apa gitu loh yang bisa saya jual. Ibu Norma ini tidak mungkin seterusnya akan mengajar, kuat dan bagaimana. Tapi kan contoh kayak begini, Kak Markus mengundang saya jadi narasumber, kan saya tidak perlu membawa institusi saya. Kalau ini juga saya jadi narasumber karena punya output, punya produk yang sudah banyak, jadi hasilnya tuh sudah nyata, punya qualified untuk berbicara. Nah sama Kak Alfred, Kak Markus, teman-teman yang lain, ada Lisa, ada Lastri, ada Sahruni, semua yang ada di sini, cari skillmu supaya
itu memang harus ada apa yang kita jual gitu. Bayangkan kalau kita nggak punya skill, kita bisa apa? Jadi Kak Markus dengan banyak menulis ini, saya sudah banyak menjual, banyak teman-teman yang tidak semua orang itu mampu menulis. Betul. Mereka titipkan tulisannya, bahannya ke saya, Bu Norma tolong, saya tidak bisa. Terus Ibu mau kemana? Mana saja Bu, Sinta 3 kah, Sinta 2 kalau bisa. Bu, saya mau ke Scopus, saya usahakan ya Bu ya, bayar di depan. Bayar deh. Bayar di depan dulu, panjar nanti kalau sudah ini baru dilunasi. Oke, iya akhirnya jadinya kan saya dari hobi saya menghasilkan sesuatu, ngotak-ngatik membaca, Sabtu Minggu saya menulis. Wah, dapat 3 juta, dapat 2 juta, itu nggak jatuh dari langit loh untuk sebuah hobi yang ini. Berkat, Bu, ya. Modal laptop, modal internet dapat. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada. Dan memang itu ala bisa karena biasa. Itu teknik yang diasah saja. Cuman memang itu ya Kak Markus, yang mungkin memang ada tipe orang yang tidak tekun membaca, tidak tekun menulis, tidak suka. Ya mungkin memang itu ya lain hal ya, tapi ya kembali ke kita lah, sukanya yang bagaimana. Memang saya kebetulan saya suka menulis. Akhirnya ketemulah hobi ini. Begitu kira-kira. Oke. Baik, terima kasih banyak Bu buat penjelasannya ya. Yang saya tangkap, jika kita dari awal itu merasa sulit gitu ya, kata kuncinya mulai saja dulu ya, ala bisa karena biasa. Betul. Oke. Baik Bu, saya ingin menyapa nih satu persatu kepada peserta yang sampai saat ini masih setia ya dalam obrolan asik kita ya. Ada Kak Irna, Kak Inggik, Kak Ata, Kak Saruni dari Kupang ya, Kak Yanti, Kak Yeni, ada Kak Bernadi, ada mahasiswa Ibu nih ya, Lisa Pinto ya. Salam kenal deh. Terus ada Kak Guna Yunita, Oktaviani Winda, dan ada saudari Rizky Asri bersama Ervinsia Dere. Mahasiswa saya, iya. Ya, baik. Saya yakin nih mahasiswa Ibu hebat-hebat nih Bu ya, luar biasa karena saya juga dulu sempat diajarkan sama Ibu dan itu adalah pengalaman yang menurut saya sangat berharga gitu ya, sempat diajar sama Ibu ya, dan karakter pembelajaran Ibu itu saya bawa sampai saat ini gitu. Manfaatnya sudah saya rasakan dan saya yakin teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya gitu. Nah, Bu, sambil menunggu ya ada pertanyaan lagi dari peserta. Mungkin Saudari Sahruni sudah on cam mau bertanya? Belum. Silakan Uni. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan. Ya teman-teman, Kak Markus ini salah satu mahasiswa saya mungkin 10 tahun lalu. Kalau bilang Kak Markus itu pinter banget, enggak juga. Kak Markus itu orang yang dia kalau menghafal itu susah, berat, lupa-lupa. Jadi sering saya usir, sering saya marahin. Cuman memang Kak Markus itu punya kelebihan. Kak Markus itu orangnya tekun, sabar, terus memang orangnya rendah hati, terus punya kehidupan relasi sosialnya itu yang unggul. Kak Markus itu akhirnya itu yang membuat dia banyak sukses. Jadi memang kesuksesan itu tidak semata-mata oleh IQ kita, kemampuan kita berelasi, kemampuan kita bergaul, itu juga yang sangat luar biasa dan itu dimiliki oleh Kak Markus. Kalau suruh berdiri menghafal A sampai Z, dia kalah sama teman-teman lain, sering lupa. Tapi kalau soal relasi dengan teman-temannya, Kak Markus itu unggul dan memang bagi saya dia salah satu mahasiswa saya yang banyak prestasinya sampai sekarang. Itu saya terkagum-kagum sejak dia S1 apoteker itu kaget-kaget, luar biasa ya. Tapi itulah cara Tuhan mengantar hidup kita ya. Kita tidak pernah tahu, yang penting kita tekun, kita rajin, Tuhan sediakan berkatnya, upahnya itu ada, tidak ada yang sia-sia. Percayalah kalau kamu tekun saat ini kamu tidak pernah rugi. Siapa bilang? Ibu saya aja setiap hari membaca, setiap hari menulis, setiap hari begini. Apakah saya pernah rugi? Enggak ada, saya enggak pernah rugi. Justru kalau mungkin saya lebih banyak nonton santai-santai, TikTok, nonton Korea, apa segala macam itu, mungkin di situ kerugian saya lebih banyak. Gitu. Jadi jangan pernah menyerah, terus belajar dan belajar. Kagumi orang yang hebat, itu penting. Saya mungkin teman-teman di sini kagum Ibu Norma keren, Ibu Norma hebat. Abah, kalian ngomong begitu, saya mengagumi orang yang lebih di atas dari saya.
Ketika saya membaca Ki 1, Ki 2 tadi itu, Sinta 1, Sinta 2, saya kagum membaca tulisan mereka. Bagus, luar biasa. Ini seperti apa ya? Jadi lihatnya itu ke atas. Lihatnya selalu ke atas, lihatnya selalu ke orang yang lebih bisa supaya kita termotivasi. Kalau kita lihat ke bawah mah kita lihat ke bawah tidak akan banyak memotivasi kita untuk maju. Nah, demikian Kak Markus. Ya Bu, baik. Terima kasih banyak Bu ya. Berarti pesan buat kita ya, ketika kita bermimpi, bermimpilah setinggi langit ya, biar kalau jatuh di antara bintang-bintang. Bu, ini ada lagi pertanyaan Bu ya, pribadi dari saya Bu, saya salut sekali Bu sampai saat ini masih konsisten melakukan penelitian dan mempublish hasil penelitiannya Bu, baik skala nasional maupun internasional Bu. Kira-kira untuk modalnya Bu, modal dalam arti sumber daya, entah itu materi atau bantuan-bantuan dalam menyelesaikan penelitian itu seperti apa Bu? Apakah Ibu dalam hal penelitian itu bekerja sendiri atau Ibu punya tim khusus untuk melakukan berbagai penelitian Ibu? Kemudian ini mungkin mohon maaf Bu ya, agak sedikit sensitif karena menyangkut dana Bu ya. Untuk modal penelitian itu seperti apa Bu? Cara Ibu mendapatkan modal penelitian tersebut gitu Bu? Mohon penjelasannya, mungkin bisa jadi sumber inspirasi dan motivasi buat kami semua yang ada di room ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pentingnya relasi Kak Markus, pentingnya kita punya relasi di mana-mana supaya ketika banyak orang yang bisa membantu kita. Pertama, saya itu sering dengan Eijkman Institute, di sebelahnya RSCM. Nah, dulu saya lama di situ sehingga saya ada prof di situ, ada lab di situ yang selalu mensupport saya. Mereka menyediakan regen untuk saya, kami publikasi bersama, dan saya antar sampel penelitian saya. Itu yang paling banyak mensupport saya. Yang kedua, setiap tahun saya ikut kompetisi penelitian di Poltekkes Kupang. Saya selalu dapat dana, walaupun besar kecil saya selalu dapat. Lalu kemudian saya juga sering ikut kompetisi nasional. Saya cari di mana ada pembukaan, itu saya masuk di situ. Saya bikin proposal sebagus-bagusnya, baru kemudian lolos dengan grant besar, ada yang 100 juta, macam-macam Kak Markus, ada yang 250, lalu sekali-kali juga kadang-kadang di gubernur di sini dibuka. Dinas Kesehatan membuka itu grant penelitian, saya juga mengikuti itu. Gitu. Jadi lincah-lincahnya kita, rajin-rajinnya kita, tekun-tekunnya, semangatnya, lalu kerelaan untuk bekerja keras. Kerja keras kuncinya untuk menyusun proposal yang baik. Berarti kan proposal yang baik itu berasal dari rangkuman baca materi yang banyak. Itu satu. Kalau bicara soal dana, saya selalu didukung, disupport dari luar gitu. Lalu yang kedua, jadi hampir-hampir bukan uang pribadi saya sampai 100 juta, uang nggak cukup Kak Markus, nggak cukup. Bahkan yang publikasi pun itu diganti sama kantor, dibayarkan sama kantor. Ada satu kali pakai uang pribadi tapi tidak banyak. Lalu yang tim, iya saya punya tim. Di Prodi sendiri ada tim peneliti saya. Teman-teman itu malah senang bergabung dengan saya karena mereka akan dapat nama di publikasi. Senang kalau ikut timnya Ibu Norma, nanti pasti kalau ikut Ibu Norma tuh enggak rugi, nanti ada hasilnya tuh, nama kita akan muncul di mana, nama kita diikutkan gitu. Kemudian mahasiswa saya setiap kali tingkat akhir itu pasti selalu saya panggil untuk menjadi tim peneliti saya. Kalau saya sudah keliling-keliling ambil sampel, pasti saya bawa mereka untuk cari pengalaman. Dan ini ada beberapa di sini. Ini Sahroni sering ikut saya, dulu Lisa juga waktu zaman dia masih kuliah. Rizky ini belum pernah ikut. Siapa lagi? Ada berapa di sini? Kalau Ibu Norma panggil pasti mereka ikut sampling, ikut keliling lapangan. Gitu. Ya intinya sih memang rajin sih Kak Markus, rajin dan pekerja keras itu. Gitu. Ada teman-teman yang orientasinya money oriented, jadi dapat dana penelitian, yang penting dapat untung, dapat uangnya, tapi tidak berorientasi ke hasilnya, rugi, nggak dapat apa-apa kalau begitu, gitu. Ya, demikian. Baik, terima kasih banyak Bu buat penjelasannya. Ini kita udah memasuki 6 menit terakhir ya untuk sesi diskusi kita kalau sesuai dengan waktu yang kita sepakati di awal. Mungkin saya ingatkan kembali kepada Sobat Sehat sekalian, kepada Bapak Ibu Saudara-saudari peserta ngobrol asik pada hari ini, bahwa video rekaman obrolan kita ini nanti akan di-upload di YouTube Purak Official. Sama seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, kami dari tim Purak Official mohon dukungannya agar kami tetap konsisten menyelenggarakan ajang atau kegiatan-kegiatan yang
positif seperti ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kemudian mungkin sebelum mengakhiri kegiatan kita, saya ajak kita sekalian untuk mungkin on cam dulu. Oh ya. Mengaktifkan kameranya karena kita akan ada sesi foto bersama sebagai bukti dokumentasi bahwa kita pernah berdiskusi bersama ya, saling berbagi ilmu, saling share gitu ya. Minta tolong bagi rekan-rekan yang sudah atau yang dari tadi aktif, minta tolong untuk menyalakan kameranya. Oke. Mungkin masih ada beberapa yang belum. Ya. Lisanya udah lama saya enggak ketemu. Iya. Ada Yanti, Irna. Halo Kak Irna, Kak ini ada Kak Yanti, Kak Bernadi ya. Wah, ini luar biasa nih. Ibu Atta. Ada Ibu Atta. Selamat sore Bu. Iya, ada Ibu Atta. Keren, hebat. Aduh, Ibu Atta dari tadi saya pikir siapa ini kok ada nama Atta. Alah, Ibu Atta ini teman dosen saya, teman-teman. Ibu Atta dari Poltek Surakarta, Solo. Ya, nanti Kak Markus juga undang Ibu Atta jadi narasumber. Ya, ke Surakarta. Ya, kalau Bu Norma tadi kan kaitannya dengan penelitian ya, super luar biasa. Kalau saya memang di interprofesional collaboration-nya ini baru saja double meeting, makanya tadi saya tutup Pak. Ya, siap. Jadi Ibu Atta itu Kak Markus bisa bicara tentang kolaborasi profesi perawat. Jadi di kami D3 perawat, bidan, analis semua masuk. Nah, itu Ibu Atta pakarnya itu. Aduh, bukan pakar lah. Bu. Iya. Oke, ya. Kita berikan gaya terbaik ya. Pertama, hitungannya dari 1 sampai 3 ya. Ya, boleh. Gayanya love kayak gini boleh start dulu ya. Agak lebih tapi nggak apa-apa, lebih untuk kebaikan ya. Iya. 1, 2, 3. Cekrek. Oke, saya mohon izin sebentar untuk menyimpan dulu hasil. Oke, sekali lagi. Oke deh. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ada Ibu Yeni juga dari Surakarta. Ya. Luar biasa ya. Terima kasih Bu Yeni. Selamat dari Surakarta. Iya, ada teman-teman dosen Kak Markus. Ya, selamat sore Bu Yeni, Bu Atta, ada Pak Hen. Ya, sore. Selamat sore. Iya. Itu yang siapa tadi? Kak Alfred tadi di OSB ya? Iya. Iya Bu. Ya, sesekali kontak dong, kan kita berhadap-hadapan di situ tuh. Iya Bu, siap Ya. Bu. Barangkali kalau butuh-butuh apa gitu. Iya, benar. Iya, Kak siap, Alfred, siap ya. Bu Atta, siap. Makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Oke, baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mungkin sebelum kita mengakhiri kegiatan kita, saya ajak kita sekalian untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa, dan berikutnya mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak untuk kesediaan waktu, partisipasi dari Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Semoga obrolan asik tentang tips menulis tesis, skripsi, dan juga artikel ilmiah ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang mungkin tadi sempat tidak mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nanti bisa melihat rekaman videonya di channel Purap Official. Kemungkinan sore hari ini sudah tayang di channel YouTube Purap Official. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sobat sehat sekalian yang sedang berpuasa. Sebentar lagi kita masuki Hari Raya Idul Fitri. Mari kita indahkan himbauan dari pemerintah dengan tidak mudik, kita tetap di kota kita saja.
walaupun rindu itu berat, tetapi untuk saat ini rindu baiknya disimpan, kita luapkan rindu kita dengan interaksi secara online, secara daring seperti ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Oke, terima kasih Kak Markus. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Ibu Atta, Ibu Yeni, Mas Hendri, Sukses. Iya, terima kasih. Lisa, Lastri, siapa lagi, ada Yanti, Irna, terima kasih. Sahruni. Sehat selalu Ibu. Iya. Siapa lagi? Ya, terima kasih Kak Markus. Ya, terima kasih banyak Ibu. Nanti kita akan lanjutin lagi ngulik di kesempatan berikutnya atau di siap, dikasih tadi Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih.